Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga sehat selalu dan masih tetap semangat belajar. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam. Adapun materinya hari ini yaitu ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam berdakwah. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai setelah mempelajari bab ini adalah 1. Peserta didik dapat memahami ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam berdakwah. 2. Peserta didik dapat menceritakan ketabahan Nabi Muhammad SAW dan sahabat dalam berdakwah. 3. Peserta didik dapat menceritakan kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW dan sahabat dalam berdakwah. 4. Peserta didik dapat bersikap tabah dalam menghadapi masalah hidup. 5. Peserta didik meyakini pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang sebagai implementasi nilai-nilai dakwah Rasulullah SAW di tahun-tahun awal kenabian. Baiklah anak-anakku sekalian, pelajaran kita tentang ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Di mana ketabahan Nabi Muhammad ini ada 5. Yang pertama, ketabahan atas ancaman paman Nabi Muhammad SAW. Nah, pernah suatu hari ketika Nabi Muhammad SAW sedang sholat, datang Abu Lahab meletakkan kotoran di atas punggung beliau. Istri Abu Lahab sering meletakkan duri-duri di sepanjang jalan yang dilalui Nabi Muhammad SAW. Hal itu dilakukan agar Nabi Muhammad SAW merasa kesakitan kakinya apabila melewati jalan tersebut di waktu fajar untuk salat ke masjid. Nah, Nabi Muhammad SAW dengan sabar menjalani cobaan itu. Kejahatan mereka berdua akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Lahab ayat 1 sampai 5. Yang kedua, ketabahan atas ancaman para penguasa Mekah. Penguasa Mekah tidak rela melihat Nabi Muhammad SAW bertambah pengikutnya. Mereka mengadakan pertemuan di Darun Nadwah, membicarakan tentang cara dan sikap apa yang dapat dipergunakan untuk merintangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Para penguasa Mekah memutuskan bahwa untuk merintangi dakwah Nabi Muhammad SAW adalah dengan cara menyebarkan kebohongan Rasulullah SAW agar orang jangan sampai mengikuti dakwah dan menjauhkan diri dari Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, ketabahan atas siksaan kaum kafir Quraisy. Ketika Nabi Muhammad SAW melaksanakan salat di masjid, beliau dilempari dengan kotoran binatang yang busuk baunya. Kaum kafir Quraisy juga bersepakat apabila Nabi Muhammad SAW berjalan di suatu tempat akan dipukul dengan pukulan yang keras. Mereka berpendapat apabila ini dilakukan secara terus-menerus, maka Nabi Muhammad SAW akan sakit dan tubuhnya menjadi lemah. Yang keempat, ketabahan atas pemboikotan yang dilakukan Bani Hasyim. Pemboikotan artinya dengan pengucilan. Kaum kafir Quraisy melakukan pemboikotan terhadap Bani Hasyim karena menganggap bahwa Bani Hasyim selama ini membela dan melindungi Nabi Muhammad SAW. Dengan diboikotnya Bani Hasyim, Nabi dan umat Islam pada waktu itu menderita kelaparan
kemiskinan dan tidak bisa berhubungan dengan dunia luar. Akibatnya, agama pun tidak bisa berkembang. Yang kelima, ketabahan para sahabat dalam berdakwah, di mana ada 5 sahabat Nabi yang terkenal ketabahannya dalam berdakwah pada masa awal kenabian. Yang pertama, Khadijah binti Khuwailid. Yang kedua, Abu Bakar As-Siddiq. Ketiga, keluarga Sumayyah. Keempat, Arqam bin Abil Arqam. Kelima, Bilal bin Rabah. Selanjutnya, ketabahan dan keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Nabi Muhammad SAW memiliki akhlak yang sangat mulia. Beliau memiliki budi pekerti yang luhur. Beliau tetap tabah dan sabar dalam berdakwah, meskipun mendapat banyak tantangan dan rintangan. Beliau selalu sabar dan tabah dalam keadaan apapun. Nah, ada 3 bentuk ketabahan dan keteladanan Nabi Muhammad yang patut kita contoh. Yang pertama, beliau selalu tabah dalam menjalankan perintah Allah untuk berdakwah. 2, beliau selalu tabah dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyerah kepada suatu kebatilan. Ketiga, beliau selalu tabah dalam menghadapi musibah dan kesulitan. Dan yang terakhir, cara Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah, yaitu 1. Nabi Muhammad SAW berdakwah dengan memberi contoh yang baik atau uswah hasanah, baik lisan maupun perbuatan. Kedua, Nabi Muhammad SAW menganggap para pengikutnya sebagai sahabat. Ketiga, Nabi Muhammad SAW selalu bersama para sahabat dalam keadaan suka dan duka. Keempat, Nabi Muhammad SAW tidak menggunakan kekerasan dalam berdakwah. Kelima, Nabi Muhammad SAW tidak pernah memaksakan kehendak dalam berdakwah. Baiklah anak-anakku sekalian, sampai di sini materi pembelajaran SKI kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.